Tren buyback saham semakin marak di Bursa Efek Indonesia. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, ada beberapa emiten yang baru mengumumkan akan melakukan aksi korporasi buyback saham. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk INTP merencanakan buyback saham dengan anggaran 750 miliar rupiah. Kabar baik pilihan pemirsa di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan, sejumlah emiten dengan arus kas yang kuat semakin agresif melakukan aksi korporasi seperti pembelian kembali atau buyback saham. Langkah ini dinilai menjadi salah satu strategi untuk menjaga stabilitas harga saham dan sekaligus mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental perusahaan. Tren buyback saham semakin marak di Bursa Efek Indonesia. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, ada beberapa emiten yang baru mengumumkan akan melakukan aksi korporasi buyback saham. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk INTP merencanakan buyback saham dengan anggaran 750 miliar rupiah dengan periode pelaksanaan mulai 22 Mei 2026 hingga 21 Mei 2027. Saham PT Autopedia Sukses Lestari Tbk ASLC juga berencana melakukan buyback 20 miliar rupiah saham. Di awal April 2026, PT Kalbe Farma Tbk KLBF mengumumkan program buyback saham 500 miliar rupiah pada periode 2 April hingga 2 Juli 2026. Masih di bulan yang sama, PT Wintermar Offshore Marine Tbk Wins mengumumkan rencana buyback 59,84 miliar rupiah. Sementara di akhir Maret 2026, PT United Tractors Tbk UNTR mengumumkan rencana buyback saham jumbo senilai 2 triliun rupiah. Analis BRI Dana Reksa Sekuritas Abida Masih Arman menyebutkan, ada beberapa faktor utama yang mendorong meningkatnya aksi buyback saham di pasar modal, di antaranya koreksi dalam IHSG yang membuat banyak saham turun ke level yang dinilai tidak mencerminkan fundamental perusahaan. Kuatnya arus kas sejumlah emiten besar memungkinkan perusahaan melakukan buyback dalam jumlah signifikan. Selanjutnya, buyback dinilai sebagai alternatif penggunaan kas yang lebih efisien di tengah ketidakpastian makroekonomi. Sementara itu, analis Pilar Mas Investindo Sekuritas Arinda Izzati menilai, aksi buyback mencerminkan keyakinan manajemen terhadap prospek bisnis jangka panjang perusahaan. Buyback juga dapat meningkatkan earnings per share EPS karena jumlah saham beredar berkurang, sehingga memberikan dampak positif terhadap valuasi emiten. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Astra Grafia Tbk atau ASGR akan membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp211 per saham. Di mana kepastian ini didapatkan setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST di 15 April 2025. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Astra Grafia Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 menyetujui pembagian dividen dari laba bersih perseroan Rp270,61 miliar dengan sebagian saldo laba yang ditahan perseroan di 2024 Rp54,43 miliar. Besaran dividen tunai yang akan dibagikan ke pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan di 27 April 2026 Rp241 per saham dengan total Rp325,05 miliar dan sudah termasuk dalam dividen interim tahun 2025, sehingga sisanya Rp211 per saham di Rp284,59 miliar akan dibayarkan ke pemegang saham di 13 Mei 2026. Presiden Direktur PT Astra Grafia Tbk Hendriks Pramana mengatakan, kinerja positif di 2025 didorong pertumbuhan pendapatan di solusi teknologi informasi, penerapan operational excellence sebagai fondasi utama yang didukung pengelolaan arus kas yang sehat, percepatan digitalisasi proses bisnis, serta inovasi berkelanjutan. Seperti diketahui, kinerja perseroan 2025 tercatat solid dengan laba bersih melonjak 32% year on year menjadi Rp270,61 miliar dan pendapatan mencapai Rp2,99 triliun, tumbuh 6,4% year on year. Pertumbuhan didorong kuat segmen solusi teknologi informasi, naik 15,38% year on year, dan efisiensi operasional. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham ASGR lebih dominan bergerak di zona hijau meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday ASGR di sepanjang perdagangan hari ini dan update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 15 April di level 1715, kemudian pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka di zona hijau di 1880, kemudian beberapa menit pasca pembukaan langsung mengalami penguatan signifikan ke 1890 pemirsa. 945 penguatan terbatas dan pada pukul 12 di 1790 laju penguatan naik tipis. Kemudian di pembukaan sesi kedua perlambatan dari sisi penguatan kembali terjadi di 1785. Saat ini ASGR bergerak di level 1800-an, tepatnya di 1820, mengalami penguatan di 6,12%. Dan intraday tadi sempat ke 1890, level terendah di 1745. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ASGR dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari pertengahan Oktober pemirsa, 17 Oktober ASGR diperdagangkan di 1050, November mengalami penguatan ke 1310. Awal tahun, tepatnya di 23 Januari, minggu ketiga Januari, saham ASGR sudah mengalami penguatan ke 1655, 10 Februari menguat ke 1810, kemudian di perdagangan Maret lebih cenderung tertekan ke 1400-an, dan di sepanjang April dan dari pertengahan Maret, saham ASGR kembali berbalik menguat dan hari ini sudah kembali diperdagangkan di level 1700-an. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya, ada di kisaran di 8,92 kali, PSR-nya di 0,18 kali, PBV-nya di 1,15 kali, dan PCFR-nya, Price Cash Flow Ratio, ada di 6,35 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk pemirsa ADX Channel. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Masih didominasi dari sentimen eksternal. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. The Fed dalam laporan Beige Book Perang di Timur Tengah telah menimbulkan masalah bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang melampaui sekedar kenaikan biaya energi. Konflik di Timur Tengah disebut sebagai sumber utama ketidakpastian yang mempersulit pengambilan keputusan terkait perekrutan, penetapan harga, dan investasi modal dengan banyak perusahaan mengadopsi sikap wait and see. Meskipun ketidakpastian meningkat, aktivitas ekonomi tetap tumbuh dengan laju ringan hingga moderat di sebagian besar wilayah Amerika, namun biaya energi dan bahan bakar melonjak di seluruh 12 distrik The Fed. Guncangan harga minyak akibat konflik tersebut telah mendorong harga bensin ke level tertinggi sejak 2022 yang menyebabkan inflasi Amerika melonjak di Maret. Dikutip Bloomberg, Amerika Serikat dan Iran dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa gencatan senjata yang dijadwalkan berakhir di Selasa depan selama 2 minggu. Langkah ini diambil untuk memberikan waktu lebih bagi kedua belah pihak untuk merundingkan kesepakatan damai permanen. Para mediator sedang berupaya menyusun pertemuan teknis guna menyelesaikan poin-poin paling krusial, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz dan program pengayaan nuklir Iran. Di sisi lain, upaya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran dipastikan tidak berlangsung pekan ini dan akan kembali melanjutkan pembicaraan di pekan depan di Pakistan. Melansir Reuters, data resmi menunjukkan produk domestik bruto PDB China tumbuh 5,0% year on year di kuartal 1 2026 melampaui ekspektasi analis di tengah meningkatnya risiko global akibat konflik Timur Tengah. Jajak pendapat Reuters, analis sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi China hanya di 4,8% dibandingkan realisasi kuartal 4 2025 di 4,5%, level terendah dalam 3 tahun terakhir. Secara kuartalan, ekonomi China tumbuh 1,3%. Meski kinerja awal tahun cukup solid, namun tantangan ke depan dinilai semakin besar dengan risiko terhadap konflik di Timur Tengah di akhir Februari. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel.